pengenalan terhadap yang disembah senantiasa menjadi poros segala perjalanan rohani. Setiap langkah seorang salik, penempuh jalan batin, akan kehilangan arah jika tidak dilandaskan pada pengetahuan yang benar mengenai kepada siapa ia bersujud, kepada siapa ia menundukkan hati, dan kepada siapa ia menyerahkan seluruh urusan hidupnya. Ilmu tasawuf memulai pembahasannya bukan dari luar diri, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Ia tidak serta-merta menuntun seorang hamba untuk sekadar melihat tanda-tanda lahir, tetapi juga mengajaknya menyelami kedalaman makna, seperti apa arti keberadaan, apa arti penghambaan, dan bagaimana hati mengenali Tuhannya melalui penyaksian batin yang benar. Mengenal yang disembah dalam tasawuf bukanlah mengenal zatnya secara hakiki, karena zat ilahi tidak dapat dicapai oleh akal atau imajinasi. Para ahli tasawuf menjelaskan bahwa ada 3 pintu yang dapat membawa seorang hamba pada pengenalan yang benar. Pintu pertama, pengenalan melalui ciptaannya. Pintu kedua, pengenalan melalui sifat-sifatnya. Dan pintu ketiga, pengenalan melalui limpahan cahaya taufik ke dalam hati. Ketiga pintu ini bukan jalur yang berdiri sendiri, melainkan ia saling berjalin dalam perjalanan batin seorang hamba. Pengenalan melalui ciptaan dimulai dengan mengamati susunan alam semesta, seperti langit yang terjaga tanpa tiang, bumi yang menumbuhkan kehidupan, perputaran siang dan malam, dan segala peristiwa zahir yang menunjukkan bahwa alam tidaklah berdiri sendiri. Seorang ahli tasawuf memandang bahwa siapapun yang menembus tabir kelalaian akan melihat bahwa ciptaan bukan hanya benda mati yang berfungsi mekanis, melainkan ia juga tanda-tanda yang menyampaikan pesan bahwa segala sesuatu memiliki rob yang mengatur, mengurus, memelihara, dan memberi hikmah pada setiap bagian. Melalui pengamatan yang jernih, hamba melihat bahwa tiada satu gerak ataupun diam di alam kecuali semuanya berjalan di bawah kehendak dan ilmu Tuhan. Maka lahirlah rasa kagum dan tunduk, bukan kepada ciptaan itu sendiri, tetapi kepada zat yang mengadakannya. Pengenalan melalui ciptaan hanyalah awal. Tidak selayaknya seorang salik berhenti pada kekaguman lahir, sebab para arifin mengatakan bahwa mengenal Tuhan dari ciptaannya ibarat mengenal seorang raja hanya dari istana dan perhiasannya. Indah, tetapi belum cukup untuk memahami siapa sebenarnya penguasa itu. Karena itu, tasawuf menuntun hamba naik ke tingkat berikutnya, yakni tingkat mengenal melalui sifat-sifatnya. Para ulama menjelaskan bahwa memahami sifat-sifat Tuhan bukan sekadar menghafalkan nama-namanya saja, melainkan ia juga harus menyingkap hubungan antara sifat itu dengan kehidupan seorang hamba. Ketika seseorang merenungkan bahwa Tuhan Maha Melihat, maka lahir kesadaran bahwa tiada satu bisikan pun luput dari pengetahuannya. Ketika seseorang memahami bahwa Tuhan Maha Lembut, maka terbuka di hadapannya rahasia betapa banyak pertolongan yang turun tanpa ia sadari. Ketika ia meyakini bahwa Tuhan Maha Perkasa, maka hilanglah rasa takut kepada makhluk, karena ia melihat bahwa segala kekuasaan berada dalam genggamannya. Pada tahap ini hati mulai merasakan kehadiran ilahi bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kenyataan yang menguasai seluruh dimensi hidup. Tasawuf tidak mengajarkan penyatuan zat, melainkan ia mengajarkan penyatuan tujuan dan penyatuan kehendak. Bahwa seorang hamba mengosongkan hatinya dari selain Allah, sehingga yang menggerakkan niat dan amalnya hanyalah keridaan Tuhan. Inilah yang disebut para ahli sebagai tauhid batin, yakni tauhid yang tidak hanya diucapkan di lisan, tetapi juga melekat dalam seluruh tindakan dan pikiran. Saudaraku, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang mengenal Dia yang kita sembah,
Saya ucapkan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang ingin menjadi hamba Allah yang kamil mukamil, serta menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, saudaraku, teruslah menyimak pembahasan ini sampai akhir, karena apa yang akan kita bahas setelah ini adalah sebuah ilmu yang sangat agung kedudukannya dalam perjalanan kita menuju Allah. Dan jangan lupa, saudaraku, dukunglah channel ini dengan cara yang sangat sederhana, yakni dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan subscribe, agar kita semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan yang bisa menambah keimanan kita serta kekuatan kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudaraku, sekarang mari kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa ada tingkat pengenalan yang tidak dapat diperoleh melalui usaha intelektual semata. Para ulama tasawuf menyebutnya sebagai pengenalan melalui limpahan cahaya ilham atau taufik. Ini bukan wahyu dan tidak memiliki kedudukan hukum seperti wahyu. Ia adalah penyinaran batin yang membuat hamba melihat kebenaran dengan kejernihan yang tidak dapat dicapai oleh logika biasa. Ketika cahaya ini turun, hati menjadi tenang, pandangan menjadi jernih, dan kehidupan terasa berada dalam pengawasan Tuhan yang sangat dekat. Seorang hamba yang mendapatkan anugerah ini tidak menjadi sombong, karena ia mengetahui bahwa semuanya adalah pemberian, bukan hasil dari jerih payah dirinya sendiri. Cahaya ini memantulkan dalam dirinya rasa rendah hati, rasa bersyukur, serta keberanian untuk menjauh dari maksiat dan mendekat pada ketaatan. Para tokoh tasawuf mengajarkan bahwa mengenal yang disembah menuntut pembersihan hati dari segala kekeruhan. Hati yang dipenuhi amarah, dengki, kesombongan, dan cinta dunia yang berlebihan, ibarat cermin yang tertutup debu. Karena itu tazkiyah, pembersihan diri, menjadi fondasi utama dalam perjalanan menuju ma'rifah, yaitu pengenalan yang benar. Seorang salik diajarkan untuk memperbaiki niat, menjaga pandangan, menahan lisan, dan membiasakan zikir agar hatinya hidup. Zikir dalam tasawuf bukan sekadar pengulangan lafaz, melainkan ia adalah proses hadirnya kesadaran bahwa setiap detak hati berlangsung di bawah pengawasan Tuhan. Dengan zikir, hati menjadi lembut, dan ketika hati lembut, ia mudah menerima petunjuk. Dan perlu diketahui bahwa perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada masa-masa gelap yang disebut para sufi sebagai futur, kelelahan jiwa yang membuat seorang salik merasa jauh dari Tuhannya. Pada masa ini ia diajarkan untuk tidak putus asa. Jarak itu hanyalah ilusi yang muncul dari kelalaian manusia, bukan dari tertutupnya rahmat Tuhan. Para guru tasawuf selalu mengingatkan bahwa Tuhan lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya, meskipun hati manusia sering merasa sebaliknya. Ketika seorang salik bersabar dan kembali menata niat serta amalnya, ia akan merasakan kehadiran ilahi kembali menyelimuti hatinya. Pengenalan yang benar terhadap yang disembah tidak pernah selesai, karena setiap tingkat pengetahuan akan membuka tingkat yang lebih halus dan lebih dalam. Para arifin mengatakan bahwa perjalanan ini ibarat menelusuri lautan tanpa tepi. Semakin dalam seseorang menyelam, semakin banyak rahasia yang ia temukan, tetapi ia tidak akan pernah menjangkau dasar hakiki lautan itu. Tuhan tidak terbatas, sedangkan akal dan hati manusia memiliki batas. Namun justru dalam keterbatasan itu terdapat keindahan perjalanan, sebab seorang hamba senantiasa berpindah dari satu cahaya menuju cahaya yang lain, dari satu tingkat pemahaman menuju tingkat yang lebih jernih. Dalam perjalanan mengenal yang disembah, para ulama tasawuf sering menekankan pentingnya membedakan antara pengetahuan yang diperoleh melalui pengajaran dengan pengetahuan yang tumbuh dari penyaksian batin.
Pengetahuan pertama yang diperoleh melalui belajar, membaca, dan mendengar adalah fondasi yang tak boleh ditinggalkan. Ia menjaga seorang hamba agar tidak tersesat oleh khayalan atau bisikan hawa nafsu yang sering menyamar sebagai ilham. Namun pengetahuan yang kedua, pengetahuan yang lahir dari hati yang tersinari, ini adalah buah dari kesungguhan dalam ibadah dan keikhlasan dalam bermujahadah, yakni upaya sungguh-sungguh melawan kecenderungan buruk dalam diri. Para guru tasawuf mengibaratkan dua jenis pengetahuan ini seperti dua sayap burung. Burung yang hanya memiliki satu sayap tidak akan terbang. Ia hanya akan berputar di tempat. Demikian pula seorang hamba yang hanya mengandalkan hafalan tanpa penghayatan akan terjebak dalam kedangkalan. Sementara hamba yang hanya mengandalkan perasaan tanpa ilmu akan mudah terseret oleh kekeliruan. Ketika dua sayap ini bekerja seimbang, barulah seorang salik dapat terangkat menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang yang ia sembah. Dalam mengenal Tuhan, para ahli tasawuf menekankan betapa pentingnya memahami perbedaan antara kedekatan lahir dan kedekatan batin. Kedekatan lahir berkaitan dengan tempat dan jarak, sedangkan Tuhan tidak bertempat dan tidak berjarak sebagaimana makhluk. Karena itu kedekatan dengan Tuhan bukanlah kedekatan fisik. Yang dimaksud kedekatan oleh para arifin adalah kedekatan batin. Keadaan ketika hati seorang hamba menjadi lembut, tunduk, dan sadar bahwa Tuhan selalu bersamanya. Kedekatan ini tidak perlu dicari pada tempat tertentu, karena ia terjadi dalam ruang hati. Selama hati sibuk dengan urusan dunia, kedekatan itu seakan menjauh, dan ketika hati kembali kepada Tuhan, kedekatan itu terasa kembali. Para sufi menggambarkan keadaan ini sebagai perpindahan dari ghaflah menuju hudur, kehadiran hati. Ghaflah bukan berarti seseorang tidak beriman, melainkan ghaflah itu adalah ketika hatinya tertutup oleh hiruk-pikuk dunia hingga tidak menyadari kehadiran ilahi dalam hidupnya. Ketika seseorang tersibukkan oleh keinginan, kekhawatiran, dan ambisi, ia seolah hidup dalam kabut. Hudur adalah keadaan ketika kabut itu menipis, bukan karena dunia menghilang, tetapi karena hati menjadi jernih. Dalam kejernihan itu, seorang hamba mulai melihat bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, berlangsung dengan izin Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Di titik ini tasawuf tidak meminta hamba menjauhi dunia secara fisik. Ia tidak menuntut seseorang meninggalkan keluarga atau pekerjaan. Para guru tasawuf memahami bahwa kehidupan manusia memerlukan usaha dan tanggung jawab. Namun mereka mengajarkan agar hati tidak terbelenggu oleh dunia. Dunia boleh ada di tangan, tetapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Dunia di tangan menjadi amanah, tetapi dunia di hati menjadi berhala. Dengan menjaga hati tetap kosong dari penghambaan pada selain Allah, seorang hamba dapat berjalan di tengah keramaian dunia tanpa kehilangan arah. Seiring mendalami pengenalan ini, seorang salik akan mulai memahami bahwa sifat-sifat Tuhan bukan sekadar konsep, melainkan ia adalah kenyataan yang tercermin dalam kehidupan. Ketika ia membaca bahwa Tuhan Maha Pengampun, ia melihat bagaimana kesalahan manusia selalu tertutupi oleh kemurahan Tuhan. Ketika ia merenungkan bahwa Tuhan Maha Adil, ia menyaksikan bahwa segala amal memiliki konsekuensi, meskipun tidak selalu tampak segera. Ketika ia menghayati bahwa Tuhan Maha Bijaksana, ia menyadari bahwa setiap takdir yang menimpanya mengandung pelajaran, meskipun pelajaran itu kadang baru tampak setelah waktu berjalan jauh. Dalam perjalanan ini hamba belajar membedakan antara apa yang ia inginkan dan apa yang Tuhan kehendaki untuknya. Tidak selalu keduanya sejalan. Namun ketika hati mulai mengenal Tuhannya, ia memahami bahwa kehendak ilahi selalu lebih baik, meskipun terkadang pahit bagi jiwa. Tasawuf sering menggunakan istilah ridho, kerelaan hati terhadap keputusan Tuhan.
Ridho bukan pasrah buta, melainkan ridho adalah penerimaan batin yang dilandasi keyakinan bahwa Tuhan mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Ridho bukan mematikan usaha, tetapi melepaskan kebergantungan pada hasil. Dengan ridho, hati menjadi ringan, karena ia tidak lagi terombang-ambing oleh kesuksesan atau kegagalan. Semakin jauh perjalanan seorang salik, semakin besar pula kesadaran bahwa pengenalan kepada Tuhan bukan tentang menambah banyaknya kata-kata, tetapi tentang membersihkan hati agar cerminan kebenaran dapat tampak di dalamnya. Para sufi mengatakan bahwa hati yang bersih akan memantulkan cahaya ilahi sebagaimana air yang jernih memantulkan cahaya matahari. Cahaya ini adalah cahaya maknawi, pemahaman yang lembut, intuisi yang tepat, kesadaran yang dalam, dan ketenangan yang menetap. Cahaya ini tidak dapat dibeli, tidak dapat dicuri, dan tidak dapat dipaksakan. Cahaya ini adalah pemberian, tetapi pemberian yang biasanya turun setelah upaya yang sungguh-sungguh. Dalam perjalanan mengenal yang disembah, para pembimbing rohani sering menegaskan bahwa salah satu rintangan terbesar seorang salik bukanlah kegelapan yang datang dari luar, tetapi kabut halus yang lahir dari dirinya sendiri. Kabut ini berupa perasaan memiliki jasa, merasa telah mencapai suatu tingkatan, atau merasa lebih dekat kepada Tuhan dibanding orang lain. Dalam tasawuf, keadaan ini disebut ujub, rasa bangga diri yang tersembunyi. Ujub adalah penyakit halus. Ia tidak menampakkan diri dengan wajah garang, tetapi ia menyelinap dalam hati ketika seorang hamba mulai merasakan manisnya ibadah atau mendapatkan pengalaman batin yang menenangkan. Untuk menghadapi ujub, para ahli tasawuf mengajarkan bahwa seorang hamba mesti selalu melihat bahwa amalnya tidak menjadi sebab ia dekat kepada Tuhan. Amalnya hanyalah jalan, sedangkan yang memperjalankannya adalah anugerah yang tidak terhitung. Seorang hamba mungkin bersujud, tetapi yang menggerakkan hati untuk bersujud adalah Tuhan. Seorang hamba mungkin berzikir, tetapi yang menghidupkan zikir dalam hatinya adalah Tuhan. Ketika kesadaran ini menetap, rasa bangga pun luluh, tergantikan oleh rasa syukur yang mendalam. Inilah yang disebut para sufi sebagai fanaul ana, luluhnya perasaan aku yang membebani hati. Ini bukan hilangnya identitas, melainkan ini adalah hilangnya klaim atas jasa pribadi. Pengenalan kepada Tuhan juga membawa seorang hamba kepada pemahaman yang lebih jernih tentang hakikat takdir. Takdir dalam pandangan para sufi bukan sesuatu yang menakutkan, bukan pula sesuatu yang membuat manusia menyerah begitu saja. Mereka menjelaskan bahwa takdir terdiri dari dua sisi. Sisi yang tidak dapat diubah, seperti kelahiran, kematian, dan ketentuan umum kehidupan. Dan sisi yang dapat diupayakan manusia melalui ikhtiar yang sungguh-sungguh. Seorang salik diajarkan untuk memegang erat kedua sisi ini. Sekaligus, ia bersungguh-sungguh dalam ikhtiar, tetapi hatinya bergantung penuh pada ketentuan Tuhan. Ketika ia berusaha, ia melakukan dengan adab dan etika. Ketika hasilnya muncul, baik atau buruk menurut pandangan manusia, ia menerima dengan ridho. Dalam keseimbangan inilah ketenangan batin tumbuh. Sikap ini membuat seorang hamba melihat kehidupan dengan tatapan lain. Peristiwa yang dulu tampak kacau mulai terlihat sebagai bagian dari pola besar yang penuh hikmah. Pengalaman pahit masa lalu, yang sebelumnya dianggap sebagai musibah, kini tampak sebagai jalan yang membawa dirinya kepada kedewasaan. Kebahagiaan yang dulu dianggap keberhasilan pribadi, kini tampak sebagai karunia yang harus dijaga dengan rasa syukur. Inilah perubahan pandangan yang terjadi ketika hati mulai mengenal Tuhannya. Tasawuf menyebut perubahan ini sebagai tabdilun nador, perubahan cara memandang. Dunia tetap sama, tetapi hati melihatnya dengan cahaya yang berbeda.
Seiring perjalanan itu, seorang salik juga belajar bahwa mengenal yang disembah berarti mengenal diri sendiri. Para arifin sering mengutip ungkapan, barang siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Ungkapan ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan manusia dengan Tuhan, tetapi untuk menunjukkan bahwa manusia memiliki dua sisi. Sisi kelemahan yang mengingatkan dirinya betapa ia membutuhkan Tuhan setiap saat, dan sisi kemuliaan karena ia dianugerahi akal, hati, dan kemampuan untuk mengenal Pencipta. Ketika seseorang memahami kelemahan dirinya, ia tidak sombong. Ketika ia memahami kemuliaannya sebagai makhluk pilihan, ia tidak putus asa. Ia berjalan dalam keseimbangan antara harapan dan takut, antara rasa hina dan rasa syukur. Pada tahap tertentu, seorang salik akan mengalami apa yang disebut para sufi sebagai istiqomah batin. Istiqomah bukan sekadar melakukan ibadah secara rutin, tetapi keteguhan hati untuk tetap menghadap kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ketika gembira, ketika sedih, ketika dunia terasa ramah, atau ketika dunia tampak menekan. Istiqomah adalah buah dari pengenalan yang mendalam, karena hati yang mengenal Tuhannya tidak mudah digoyahkan oleh perubahan keadaan. Hati itu ibarat samudra yang luas. Angin bisa bertiup, ombak bisa datang, tetapi kedalaman airnya tetap tenang. Ketika keadaan ini mulai menguat, seorang hamba merasakan bahwa ibadah bukan lagi beban. Ibadah menjadi kebutuhan batin, seperti seorang pencinta yang merasa gundah jika lama tak bertemu kekasihnya. Tasawuf menggambarkan keadaan ini sebagai mahabbah, cinta kepada Tuhan. Cinta ini bukan cinta biasa, melainkan cinta ini adalah cinta yang melahirkan ketaatan, kesopanan batin, dan rasa malu untuk berbuat yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Cinta ini juga melahirkan ketegasan dalam meninggalkan keburukan, bukan karena takut pada manusia, tetapi karena tidak ingin menodai hubungan dengan Pencipta. Dalam pembahasan mengenal yang disembah, para ulama tasawuf sering menekankan bahwa perjalanan ruhani seorang hamba pada hakikatnya adalah perjalanan kembali menuju fitrahnya. Fitrah adalah keadaan batin yang jernih, yang sejak awal diciptakan telah mengenal Tuhannya tanpa keraguan. Kehidupan duniawi, dengan segala urusan, kesibukan, dan kegelisahannya, sering menutup kejernihan itu. Maka tugas seorang salik bukan menciptakan sesuatu yang baru, melainkan menyingkirkan debu-debu yang menutup cahaya hatinya. Pada titik ini, muncul satu pelajaran penting dalam tasawuf, bahwa pengenalan kepada Tuhan tidak akan lengkap tanpa adab. Adab dalam tasawuf bukan sekadar sopan santun lahir, tetapi kesadaran batin tentang kedudukan seorang hamba di hadapan Tuhan. Adab membuat seseorang tidak tergesa-gesa menilai, tidak sombong ketika diberi nikmat, tidak putus asa ketika diuji, dan tidak riuh memandang dirinya memiliki sesuatu. Adab membuat seorang hamba selalu menjaga hatinya dari keinginan untuk tampil, dari kecenderungan ingin dipuji, dari dorongan ingin diakui. Adab juga membuatnya berhati-hati karena setiap ucapan dan tindakan dapat menjadi cermin kualitas batinnya. Lebih jauh lagi, adab mengantarkan seorang hamba pada kelembutan hati. Kelembutan ini bukan kelemahan, tetapi kejernihan yang membuatnya mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap keadaan. Ketika hati lembut, ia mudah berbelas kasih kepada sesama makhluk, karena ia melihat bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan bebannya masing-masing. Ia tidak mudah marah, karena sadar bahwa kemarahan sering lahir dari ego yang belum terdidik. Ia tidak cepat menghakimi, karena ia tahu bahwa dirinya sendiri masih dalam perjalanan panjang menuju kedewasaan spiritual. Ketika hati mencapai keadaan ini, pengenalan kepada Tuhan menjadi semakin dalam. Seorang salik mulai menyadari bahwa hidup bukan rangkaian kebetulan,
Tetapi hidup ini adalah untaian peristiwa yang masing-masing membawa pesan. Penderitaan mengajarkan kesabaran, kesabaran mengantarkan pada ketabahan, dan ketabahan membuka pintu pengenalan. Nikmat mengajarkan syukur, syukur membuka pintu kelapangan, dan kelapangan membuka jalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Setiap keadaan yang datang, baik atau buruk menurut pandangan manusia, berubah menjadi undangan ilahi agar hati semakin matang. Pada akhirnya, para sufi sepakat bahwa ma'rifah, pengenalan kepada Tuhan, tidak bisa diukur dari banyaknya kata, lamanya ibadah, atau kesan batin yang sesekali melintas. Ma'rifah tercermin dalam bagaimana hati seorang hamba bersikap kepada Tuhannya dan kepada sesama makhluk. Bila cinta kepada Tuhan melahirkan kebaikan, kerendahan hati, kelembutan, dan kejujuran, itulah tanda bahwa cahaya pengenalan benar-benar mulai menetap. Bila seseorang merasa semakin tinggi dan semakin berbeda dari manusia lain, para guru tasawuf mengingatkan bahwa itu bukan ma'rifah, melainkan fata morgana ruhani yang harus diwaspadai. Perjalanan mengenal yang disembah adalah perjalanan panjang yang tidak pernah benar-benar selesai. Setiap tingkat kedekatan membuka tingkat berikutnya, setiap pemahaman membuka lapisan baru yang lebih halus dan lebih luas. Namun dalam perjalanan yang tidak bertepi ini, para sufi selalu menuntun hamba agar tetap rendah hati, tetap tekun, dan tetap memohon pertolongan Tuhan. Karena tanpa pertolongannya, langkah manapun akan tersesat. Dan dengan pertolongannya, bahkan langkah yang paling sederhana dapat menjadi penerang bagi seluruh kehidupan. Semoga penjelasan ini memberi kehalusan pada hati dan kejernihan pada pikiran, serta menguatkan langkah siapapun yang menempuh jalan menuju pengenalan kepada Tuhannya. Ya Allah, limpahkanlah cahaya petunjuk-Mu kepada hati kami. Lembutkanlah jiwa kami dari kesombongan, kuatkanlah kami dalam ketaatan, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang mengenal-Mu dengan sebenar-benarnya pengenalan. Ampunilah kekurangan kami, terimalah amal-amal kami yang sedikit, dan bimbinglah kami agar selalu berada di bawah naungan kasih sayang-Mu. Semoga kesejahteraan dan keselamatan tercurah kepada para nabi, para salihin, serta seluruh hamba yang berjalan menuju keridhaan Tuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.